Alkisah di benua belahan wetan, tertapatlah sebuah kerajaan. Harta praja masyhur di seantero dunia. Arda Mandala mengawali kaharan. Pemandangannya juga bagus. Kak, ya. Itu ada siapa di sebelah sana? Bagaimana kalau kita tanya? Wahai Kisana, siapakah gerangan Tuan? Dari mana dan mau kemana? Saya bukan siapa-siapa, nak. Sebut saja saya Kelana. Langkah kaki membawa kembara aku kemari. Tuan Kelana, sepertinya Tuan haus. Ini ada air, minumlah barang sedikit. Tuan juga terlihat lelah. Barangkali ingin istirahat. Tuan bisa beristirahat di padepokan kami. Itu letaknya di sana, di atas bukit itu. Terima kasih anak-anak. Ngomong-ngomong, kalian ini siapa? Perkenalkan, namaku Sakti. Dan aku Budi. Kalau aku Bakti. Kami kakak saja. Kami adalah siswa dari Padepokan Arta Mandala Nun di bawah sana. Terima kasih air minumnya. Mohon maaf Tuan Kelana, kalau boleh bisakah Tuan meninggalkan tempat ini? Karena ada sesuatu yang ingin kami lakukan di sini. Baiklah. Aduh, kalau begitu saya pamit pergi. Dan terima kasih. Hati-hati ya. Kelana, Silakan. kembara kemana ku suka, biar saja jangan ditanya. Sudah tiba waktunya kakak? Baik, Silakan. kita lakukan. Oke. Saya Sakti. Saya Budi. Dan saya Bakti. Kami Sakti Budi Bakti dengan ini bersumpah mengangkat persaudaraan, sama susah sama senang, dalam suka maupun duka, setia bela negara sampai mati. Terhitung malam ini disaksikan bumi dan langit, kami bertiga mengikat saudara.
kakak pertama. Kakak kedua. Busu. Oke. Padepokan Arta Mandala, di sini tempat kami menimba ilmu silat, ilmu surah, ilmu sirat, Quran untuk jadi yang terhebat. Jadilah insan yang berguna bagi bangsa negara sesama. Dari ilmu bumi sampai ilmu langit, dari ilmu pasti ke masuk di akal sulit. Satria sejati, satria biningit, ringan tangan tolong yang menjerit, ringan tangan tolong yang menjerit. It's a learning organization. From self-study to structure we learn. Social from others and from experience. Even while working we all can still learn. Flexible and easy, impactful and steady, integrated learning is best for thee. Dari ilmu bumi sampai ilmu langit, dari ilmu pasti ke masuk di akal sulit. Satria sejati, satria biningit, ringan tangan tolong yang berhimpit, ringan tangan tolong yang kejepit, ringan tangan tolong yang menjerit. Sakti ganteng banget, bikin hati kebejet-bejet, cenut-cenut kepala mumet, bukan pengen cendol dawet, jiwa ini kena sambet. Mas Budi baik hati, Kang Bakti lembut hati, pilih mana susah. Ketua band, tell me more, siapa mereka? Tell me more, Sakti Budi Bakti, AA Sakti pemberani, ahli pedang dan bela diri. Mas Budi sastrawan kami, gemar menolong dan mengobati. Kang Bakti unyut sekali, kutu buku kepala koki. Aduh, gimana ini? Semua idaman hati, pilih mana besti? ketua band, tell me more, Oh idola kami, tell me more. Sakti Budi Bakti. Mandala tak pernah sepi, mungkinkan terjadi. Jadi, semua ini cuma mimpi.
Tell me more, tell me more. Sakti Budi Bakti. Demi more. Lu kok demi more sih? C A minor, D minor, ke C, ke C lagi. A minor, D minor, ke C, ke C lagi. Belajar. Anak muda suruh belajar malah belewel gitu lebeh. Gak jelas. Baiklah, siapapun yang melesatkan surat melalui anak panah ke kamarku, keluarlah! Sekali juga kau datang kemari. Tentu saja. Siapa kau sebenarnya? Dan katakan apa maumu. Panggil aku Topeng Geni. Topeng Geni. Hebat juga kau kemari menemuiku. Kau siswa dari Padepokan Arta Mandala. Tunjukkan kekuatanmu. Aku siap untuk mengambil nyawamu. Ambil nyawaku? Tidak semudah itu. Rasakan. Sakti, aku tahu kau masih muda. Ambisi dan kecemasanmu meliputi jiwamu. Sebulan lagi ujian kelulusan, Sakti. Kau tahu Bagaimana kau tahu? siapa saingan terbesarmu di Padepokan? Budi adalah sainganmu yang terbesar, Sakti. Budi. Dan kau ingin mengalahkan Budi? Akan aku ajarkan jurus rahasiaku kepadamu. Kalau kau memang begitu, mengapa tidak kau lakukan? Sakti. Aku mau mengajarkan, tentu dengan imbalan. Tidak ada yang gratis di dunia ini, Sakti. Kau ingin aku melakukan apa? Sakti. Aku ingin kau mengambil kitab Digdaya Pamungkas. Daya Pamungkas. Tersimpan di perpustakaan Padepokan dan dijaga oleh adik angkatmu, Bakti. Bakti? Bagaimana kau bisa?
Kau tak perlu tahu. Temui aku esok malam di tempat ini lagi. Dan aku akan mengajarkan kau jurus rahasia milikku. Kalau aku tidak mau. Susah. Kalau kau tidak mau tentu tidak akan kuajarkan. Dan ingat, kau akan dikalahkan oleh Budi. Besok malam, tunggu kau. Datang kemari anak muda, kuajarkan kau. Aku akan mengikuti topeng geni. Siapa kau? Bagus, Budi. Akhirnya kau datang. Siapa kau? Panggil aku Topeng Geni. Aku dulu adalah siswa di Padepokan Arta Mandala. Keinginan tahuanku cukup besar. Sampai akhirnya aku mencuri jurus terlarang. Apa hubungannya kisahmu denganku? Budi. Aku tidak ingin kau mengulangi kesalahan kakak pertamamu seperti yang pernah aku lakukan dulu. Hingga akhirnya aku diusir dari Padepokan. Sakti? Tapi dari mana kau tahu? Rubah kecil, kau tidak perlu tahu. Itu bukan urusanmu. Ketahuilah, malam ini Sakti akan mencuri kitab rahasia pamungkas berisi ilmu silat tertinggi di Padepokan Arta Mandala. Dan waktu terus bergulir, Budi. Cegah dia cepat sebelum dia mencuri kitab itu. Tunggu dulu. Sepertinya aku tahu. Apakah kau sebenarnya Banaspati? Aku tahu legenda tentangmu. Bukan urusanmu, Budi. Cepat cegah dia. Kita bertemu esok malam di tempat ini. Dan kau ketahui sekali lagi, akan kuajarkan kau juga ilmu rahasia mautku. Cakar naga. Cepat cegah dia. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Terlalu polos kau anak muda. Tanya Bakti. Dia tahu di mana menyimpan kitab itu. Bakti? Bagaimana bisa? Budi. Tanya resi gurumu. Murid yang paling dia kasih. Dan Hantu masa lalu?
Serahkan kitab pusaka Digdaya Pamungkas. Kitab apa? Aku tak tahu. Jangan berpura-pura, Budi. Kau adalah murid kesayangan Resi Guru Warsita. Berarti kau pasti tahu di mana kitab ilmu tertinggi Padepokan Arta Mandala disembunyikan. Aku betul tidak tahu. Siapa itu? Perbuatanmu. Kau tak butuh kitab itu. Tahu apa kau? Kau tak butuh kitab itu. Karena aku akan cuma-cuma mengalah padamu. Kau! Aku merendahkanmu? Maaf. Egomu terusik ya. Baiklah kalau begitu. Tunjukkan saja kemampuan terbaik. Kata. Kenapa, Kak? Kenapa kau lakukan semua ini? Kalian tak akan pernah mengerti. Kalian tak bisa mengerti. Menjadi sang terhebat di kolong langit, setelah lalui tempat uji hidup serba sulit, impianku salahkah bila diriku hanya ingin jadi nomor satu. Kakakku, tidakkah kau teringat sumpahmu? Kau dan aku dan adik kita di bukit itu, kita tiga susah dan senang bersaudara. Sumpah setia membela negara. Meski aku paling bodoh dan lemah tubuhku, tapi sungguh teramat sayang diriku. Kalianlah panutan bintang terangku, bersinarlah terus bimbing aku. Tiga siswa terbaikku yang ku cinta, jangan mau dipecah di adu domba oleh musuh yang ingin menghancurkan kita. Mata-mata negeri Durangkara. Apa maksudmu, Guru? Mata-mata? Ini kedekatan nggak ya? Siapakah sebenarnya dia? Karena dia di bawah. Apakah dia yang Jauh, pura-pura kayaknya nempel banget sih. untuk memperingatkanku? Siapa dia, Dik? So, yang Lelaki misterius, nafasnya doang agak. bertopeng
api. Topeng geni, kurang ajar. Ya Allah. Budi, Bakti, maafkan aku. Ini tuh Sesaat aku tersilap, gimana cara jalannya? terhasut oleh mata-mata jahanam. Ini ya. Aku tidak pantas Ini apa lagi? jadi kakak tertua kalian. Murid-muridku, kita semua pernah melakukan kesalahan. Justru dari situ kita bisa belajar. Lakukan saja dengan benar. Berjuang menegak kebenaran. Bela yang benar, basmi keonaran. Resi Guru, siapakah sebenarnya dia? Apakah dia Banaspati, kakak kelas guru yang kisahnya melegenda itu? Katanya salam untukmu dari hantu masa lalu. Oh, dia adalah sakti di masa lalu. Sementara aku sepertimu. Untunglah kalian tidak berakhir seperti dia dan aku. Nah, berdamailah, berbaikan sajalah. Maafkan aku. Maafkan kakak. Sakti, Budi, Bakti. Pada nama kalian terkandung makna. Sakti, siap, berarti mandraguna. Kalian harus memiliki kecakapan utama. Tapi sakti saja tidak cukup. Harus berbudi, luhur, mulia, pekerti, kebaikan, dan kesadaran atas kebaikan. Jika sudah sakti, berbudi, tibalah saatnya berbakti, mengamalkan ilmu yang telah kalian pelajari. Membantu sesama, bermanfaat dan berguna, seperti sumpah bersaudara kalian. Satya bela negara. Sakti, siap. Budi, Siap. Bakti, siap. Bersiaplah. Paduka Raja Harta Praja telah mengumandangkan perang tidak bisa terelakkan. Karena negara tetangga yang agresif dari bumi Kulwan, Dur Angkara, telah menyerang perbatasan dan kini sudah merasak ibu kota. Saatnya Ksatria Arta Mandala terjun membela negara. Siswa siswi Arta Mandala, kalian semua siap? Siap! Kamilah Satria Siswa Arta Mandala, Siap membela, jadi garda terdepan negara. bersatulah, bertempur, berkorban, berjuanglah. Dan berdoa
Gawat! 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 Ketiwasan! Ketiwasan ini! Ketiwasan! Kerajaan Dorangkara dalam bahaya! Gawat! Gawat! Ketiwasan! Patih! Patih! Cepat kemari! Patih! Patih Sakawuni! Gawat! Kerajaan kita gawat Kamal! Kemana saja? Patih Sakawuni! Kau kutugaskan memata-matai kerajaan musuh. Bagaimana hasilnya? Coba laporkan. Dan lalu maka ya dan bagaimana hasilnya Sakawuni? Berhasilkah? Bodoh! Selama ini aku mempercayaimu. Kau yang punya ide menginvasi kerajaan Artapraja. Kau bilang mengalahkan mereka itu mudah. Kau bilang kau tahu kelemahan mereka. Ya, aku dengar dari Telik Sandi, mereka bertiga berhasil memimpin para siswa mempertahankan benteng kerajaan mereka. Iya. Dan saya tidak yakin dengan itu. Menurut Telik Sandi juga, mereka sedang mempersiapkan pasukannya untuk mengunjam jantung kerajaan kita, kerajaan Dorangkara. Patih, gimana? Ayo kita siapkan pasukan mereka. Tapi bagaimana dengan kondisi kerajaan kita? Apakah kita sudah menyiapkan skala pasukan dengan baik? Jangan khawatir, Tuan. Kita pasti bisa. Aku masih belum yakin dengan perkataanmu. Aku tidak percaya lagi dengan perkataanmu. Wah, berakadah. Gawat. Apalagi ini? Cepat, Sakawuni. Tangkap, cegah, tangkap dia. Geni. Alias Tuan Kelana. Alias Banaspati, murid durhaka Artamandala. Alias Patih Sakawuni, mata-mata kerajaan Durangkara. Dan kau, Koromurko. Cukup sudah, hentikan perbuatan kalian. Dosa kalian sudah terlalu besar. Banyak rakyat kami jatuh jadi korban keganasan ambisi jahat kalian. Kalian harus mempertanggungjawabkannya atau kalian mati. Banyak mulut kau. Hajar Sakawuni. Hajar. Telah lama tidak berjumpa, Banaspati. Kau tidak berubah. Tambah ambisius ternyata. Kau tega menjadi penasihat kerajaan lawan mengkhianati bangsa sendiri. Demi apa? Harta, tahta, wanita, atau cinta? Tutup mulutmu, Warsita. Aku terusir dari padepokan karena mulut besar. Bunda Purnawidya hanya mengusirku karena kamu. Salah.
kita selesaikan di sini. Terima jurus Kebak Garuda Head. Hentikan! Rajamu sudah kami tangkap. Ini tidak ada urusan Anggara dan Arta Mandala. Ini urusanku dengan dia Warsita. Terimalah Head. Mana ilmu tertinggimu Warsita? Tidak ada ilmu yang tertinggi di kolong langit selain jurus cakar nagaku. Kurang ajar. Terhebat di kolong langit katamu. Seharusnya gelar itu menjadi milikku. Rasakan jurusku. Budi, Bakti, tolong kakakmu Sakti. Dia melawan sepadan Banaspati. Ambisi dan egonya akan menghancurkannya. Lakukan jurus kalian dengan pembelajaran terintegrasi. Pelajaran Terintegrasi? Benar. Intisari dari kitab pustaka Dikdaya Pamungkas adalah pembelajaran terintegrasi. Organisasi yang hebat adalah organisasi yang mampu untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dan menghasilkan inovasi sehingga bisa sukses menghadapi tantangan dan dinamika perubahan. Untuk bisa menjadi sehebat itu, organisasi baik melalui anggota organisasinya secara individu ataupun secara tim harus mau terus belajar, memperkaya diri, meluaskan pengetahuan yang dibutuhkan oleh organisasi dan memanfaatkan hasil belajarnya sebanyak-banyaknya untuk kepentingan organisasi. Nah, organisasi seperti itulah yang disebut dengan organisasi pembelajar atau learning organization. Learning organization adalah modal utama untuk mewujudkan knowledge institution, institusi yang menjadi sumber pengetahuan seperti yang berulang kali disampaikan oleh Maha Menteri Sri Mulyani. Dan itu hanya bisa diraih dengan belajar. Pertanyaannya selanjutnya adalah, belajar seperti apa yang bisa membuat kita dan organisasi kita menjadi hebat dan menjadi sukses? Pada dasarnya, belajar itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Belajar juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Namun, agar belajar dan kita bisa menjadi hebat, bisa menjadi sukses, dan kehebatan serta kesuksesan kita bisa kita berikan kepada organisasi seoptimal mungkin, memberi dampak yang positif sebanyak-banyaknya pada organisasi, maka lakukanlah pembelajaran terintegrasi. Nah, bagaimana melakukan pembelajaran terintegrasi? Setidaknya ada 5 hal penting. Yang pertama, siapkan diri kalian untuk menjadi insan pembelajar yang baik di Kementerian Keuangan, yang memiliki niat yang kuat untuk belajar
dan akan lebih baik lagi jika niat itu bisa kalian tumbuhkan dari dalam diri kalian sendiri, dan akan lebih baik lagi jika belajar sudah bisa menjadi kebutuhan dari kalian. Yang kedua, rumuskan kebutuhan belajar kalian dengan tepat. Fokuslah pada pembelajaran strategis, yaitu pembelajaran yang memiliki relevansi yang kuat dengan kebutuhan organisasi. Sehingga nantinya hasil belajar kalian akan dapat diaplikasikan dan memberi dampak yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi. Yang ketiga ini adalah intinya, yaitu melakukan aktivitas belajar secara terintegrasi dengan mengkombinasikan 4 jurus pembelajaran. Belajar mandiri, belajar terstruktur, belajar kolaboratif atau belajar dengan orang lain, dan belajar dengan melalui praktek langsung di tempat kerja. Yang keempat, di dalam melakukan pembelajaran terintegrasi, optimalkan juga pemanfaatan dari knowledge management system, baik sebagai sumber belajar kalian maupun sebagai sarana untuk kalian berbagi atas hasil belajar yang sudah kalian capai. Nah, ini yang kelima. Yang kelima ini adalah yang paling penting untuk digarisbawahi, yaitu di mana setiap pimpinan harus terlibat dan berpartisipasi aktif di dalam proses pembelajaran, baik untuk dirinya sendiri dan terutama untuk pegawai yang dipimpinnya. Setiap atasan akan berperan sebagai coach dan atau sekaligus sebagai mentor yang akan mengarahkan, membimbing, membina, memfasilitasi, dan juga memberikan feedback agar pegawai paripurna di dalam mencapai target belajarnya. Dengan demikian, melalui pembelajaran terintegrasi, setiap pengetahuan baru yang dibutuhkan oleh organisasi untuk menjawab tantangan yang dihadapinya tidak hanya sekedar kalian ketahui saja, tapi betul-betul akan kalian kuasai sehingga organisasi akan dapat menerima atau mendapatkan kontribusi maksimal dari hasil belajar kalian. Terakhir, selalu ingat bahwa masing-masing dari diri kita adalah insan pembelajar di Kementerian Keuangan. Jadi, kalian semua harus semakin bertanggung jawab untuk menumbuhkan motivasi diri, disiplin, dan komitmen, mengembangkan cara belajar secara terintegrasi sebagai bagian dari keseharian kalian, sehingga pembelajaran terintegrasi akan mewujud sebagai budaya belajar di Kementerian Keuangan. Untuk itu, ingatlah anak-anakku, dengan mengintegrasikan jurus belajar yang kalian kuasai, hanya dengan mengintegrasikan jurus belajar yang kalian kuasai, kalian bisa memiliki bekal dan senjata yang sangat luar biasa untuk mengalahkan lawan sehebat apapun juga. Jadilah pembelajar abadi dan sejati, mantapkan cakti, tetaplah budi, dan teruslah bakti. Semoga Tuhan menyelamatkan dan melindungi. Tepuk tangan yang meriah untuk persembahan. Pelajaran Ayo, mari kan. Satukan jurus kita. Gunakan pembelajaran terintegrasi.
Demikianlah pentas teater drama musikal Prahara Arta Mandala, persembahan teater Arta Kementerian Keuangan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Teater Arta Kementerian Keuangan. Dan kami perkenalkan para pemeran teater Prahara Arta Mandala pada hari ini. Sebagai Tantan, Vero Ronaldo dari Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP. Sebagai Ivan, diperankan oleh Irfan Dika Pratama dari Biro KLI Sekretariat Jenderal. Sebagai Gunawan, Tulus Widardo dari DJPPR. Sebagai Larasati, Esther Sulistina dari Pusdiklat Keuangan Umum BPPK. Sebagai Nila, diperankan oleh Wahyu Astriani Aplikasari dari Sekretariat BPPK. Sebagai Galuh, diperankan oleh Teresia Rufeni Widiar dari KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1. Adik Suryawan dari Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen. Budi Yulanta Winero dari KPP Pratama Jakarta Cakung DJP. Sebagai Cakti, diperankan oleh Dimas Wisnu Mahendra, Direktorat P2 Humas DJP. Sebagai Resi Guru Warsito, diperankan oleh Nugroho Putu Warsito dari KPP Pratama Jakarta Cakung. Sebagai Raja Koromunko, Haryo Seno Budi Santoso dari DJPPR. Sebagai Topeng Geni, Banaspati, Kelana, Sangkawuni, Alvin Agil M. Wijaya dari Sekretariat Jenderal. Dan spesial guest star kita pada hari ini sebagai Bunda Guru Purnawidya, Kepala Pusdiklat Keuangan Umum, Ibu Heni Kartikawati. Claire White dan sutradara Dimas Wisnu Mahendra. Hadirin Teater Arta Kemenku, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi kepada para pemeran Teater Arta Kemenku. Ya, Prahara Arta Mandala adalah produksi keempat teater Kemenku, hasil kolaborasi dan sinergi dengan tim kreatif Kemenku Learning Festival Be a Champion BPPK 2022. Betul sekali, sebuah pertunjukan yang sangat menarik, syarat makna dan sangat menghibur, bertemakan tentang pembelajaran terintegrasi. Betul sekali. Baik. Ya, terima kasih banyak. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi pada teman-teman dari Teater Arta Kemenku. Ya, luar biasa sekali Is ya. Sangat menginspirasi ya. Tapi bagian-bagian berantemnya jangan ya. Jatuh-jatuhnya jangan Iya. contoh